I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where it at? Niggas on the line, and you know they come straight. What it not, 45, stop it, can't try. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Lubis, NIM 2522060, kelas 2B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Syekh M. Dezamil Dezambe Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini topik yang akan saya bahas adalah sistem basis data, yaitu bab 5. Yang pertama, SQL. SQL merupakan sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Selanjutnya, sejarah SQL. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama E.F. Codd yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SEQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SEQL. Akan tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SEQL, IBM pun mengubahnya menjadi SESQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam memanajemenkan basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi akhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Selanjutnya, pemakaian dasar. SQL adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, Java, dan lain-lain. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL.
Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu data definition DLL dan data manipulasi. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang diterapkan ANC. Selanjutnya, SQL Select Statement. Yang pertama, melihat seluruh isi tabel input. Titik 2, select bintang from barang, output kode barang, nama barang, satuan dan harga dan stok. Yang kedua, melihat sebagian dari isi tabel input. Titik 2, select kode barang, nama barang, satuan from barang, output. Titik 2, yaitu kode barang, nama barang dan satuan. Yang ketiga, menggunakan operator arithmetic prioritas. Input. Titik 2, select kode barang, nama barang, harga from barang, output. Titik 2, kode barang, nama barang dan harga. Yang keempat, menggunakan kolom alias input. Titik 2, select kode barang, AS kode barang, nama barang, nama from barang, output. Titik 2, kode barang dan nama barang. Yang kelima, duplikasi baris input. Titik 2, select alamat from konsumen, output. Titik 2, alamat. Yang keenam, yaitu menghindari duplikasi baris input. Titik 2, select distinct alamat from konsumen, output, alamat. Yang ketujuh, menampilkan struktur dari tabel input. Titik 2, dash barang, output, file, tipe, null, key, default, dan extra. Yang kedelapan, menggunakan rangkaian operator. Input. Titik 2, select kode barang, nama barang, dan from barang. Yang kesembilan, menggunakan karakter string. Input. Titik 2, select kode barang dan nama barang, from barang. Titik 2, hanya berjalan pada DBMS Oracle. Selanjutnya, multiple table. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel on the file dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional, karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Selanjutnya, group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintak group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama agregat function. Dalam hal ini, implementasinya kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Selanjutnya, tipe dari group function. Aprage digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Count digunakan untuk mencari cacah atau banyaknya data. Yang max digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Min digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data.
DIP digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Sum digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Variance digunakan untuk menghitung nilai variance dari sekumpulan data. Selanjutnya bab 5. Yang kedua yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi, ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan buku aspek fisiknya. Selanjutnya, masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama, redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundasi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua, anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan Ananda harus dibuat konsisten dalam semua rekor yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jika 1 dari 3 rekor tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga, anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdapat dalam mata kuliah. Yang keempat, anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Yang keempat, anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar.
Selanjutnya, proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada, yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua, perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini, langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Yang ketiga, desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional. Oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Bab 6, yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam basis data relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yaitu yang pertama, file atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu feed atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua, candidate key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga, composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat, primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima, alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam, foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel.
Selanjutnya, manfaat normalisasi, yaitu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya, ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut dengan fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk mendekomposisikan data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM yang berbeda maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependensi atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contohnya kode barang, nama barang, kode barang, nomor faktur. Untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga setiap nilai kuantitasnya juga sama. 2. Vertical dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan vertikal atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Contohnya nama barang, kode pelanggan dan nama pelanggan hanya bergantung pada file kode barang, bukan pada nomor faktur. 2. Vertical dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan vertikal atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Contohnya nama barang, kode pelanggan dan nama pelanggan hanya bergantung pada file kode barang,
bukan pada nomor faktur. Yang ketiga, transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, yaitu A, B, C. Kondisinya A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Contohnya kode barang menuju kode kategori menuju kategori, maka kode barang menuju kategori. Tahapan normalisasi tidak normal atau unnormalized, yaitu menghilangkan kelompok data yang berulang. Selanjutnya, norma 1 atau 1NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Selanjutnya, norma 2 atau 2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Selanjutnya, norma 3 atau 3NF, yaitu menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya, norma Boyce-Codd, yaitu BCNF, yaitu menghilangkan ketergantungan multivalue. Selanjutnya, norma 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali. Selanjutnya, norma 5 atau 5NF. Yang pertama, tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini, diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, dan status dosen. Nilai basis data, nilai programan, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, norma 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis datanya tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika setiap baris rekord hanya memiliki satu file. 3. Normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau pool dependensi, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependensi. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada 2 kandidat key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM tambah kode mata kuliah, dan NIM tambah nama mata kuliah. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM tambah kode mata kuliah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu norma 2 atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primer key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependency, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen.
yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi bukan kepada key-nya atau transitive dependency ke dalam tabel yang baru sehingga bentuk tabel. Contohnya nama mahasiswa, NIM dan alamatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.